Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan wisata minat khusus ini, kita akan belajar tentang apa itu sport tourism dan perkembangannya di Indonesia. Jadi, minggu ini adalah minggu ke-13. Saya berharap teman-teman di sini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Seperti biasa, walaupun ini pembelajaran mandiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Oke, berdoa selesai. Di sini kita akan belajar dulu apa itu sport tourism, atau yang kita sebut juga dengan olahraga di industri pariwisata. Jadi ini kaitannya dengan dua hal ya, dengan olahraga itu sendiri dan pariwisata itu berkaitan dengan kesenangan atau kesegaran atau bagaimana kita bisa merefresh diri kita saat melakukan kegiatan-kegiatan, tapi melalui olahraga, melalui hal-hal yang dilakukan yang berkaitan dengan kebugaran. Jadi beberapa salah satu definisi dari sport tourism adalah wisata yang dipadu-padankan dengan aktivitas olahraga yang tujuannya untuk mempromosikan destinasi wisata melalui berbagai jenis kegiatan olahraga. Sport tourism ini perkembangannya sekarang sudah sangat pesat ya di sekitar beberapa dekade terakhir termasuk di Indonesia. Jadi pasar sport tourism ini sekarang sangat banyak. Misalnya saat pandemi ini itu dikenal dengan kelatahan orang-orang membeli sepeda. Jadi itu salah satu bentuk sport tourism juga. Misalnya ketika teman-teman mengikuti atau bergabung di klub-klub sepeda, baik itu yang ada di daerah teman-teman masing-masing, kemudian menghabiskan akhir pekan dengan berkunjung atau dengan berkunjung ke beberapa destinasi wisata, misalnya kalau di Jogja itu ada komunitas-komunitas sepeda yang setiap minggu itu misalnya pergi ke Candi Borobudur atau Candi Prambanan, itu termasuk dalam sport tourism. Begitu juga misalnya teman-teman ikut komunitas lari. Nah, itu biasanya kalau di beberapa tempat ada komunitas lari yang biasanya juga malam, terus ada yang lari pagi komunitasnya, itu juga termasuk dalam sport tourism. Biasanya komunitas-komunitas lari ini akan mengikuti atau sudah ada jadwalnya masing-masing. Misalnya hari ini kita akan agenda kita atau rute kita adalah ke Kota Tua misalnya. Itu juga termasuk dalam salah satu olahraga sport tourism. Apakah teman-teman di sini juga ikut atau bergabung di dalam komunitas-komunitas yang saya sebutkan? Itu juga bisa jadi. Ya, untuk di Indonesia sendiri ada beberapa hal yang dikaitkan dengan sport tourism. Yang pertama itu adalah kekayaan alam itu sendiri dan budaya. Nah, dua hal inilah yang menjadi daya tarik utama untuk pengembangan sport tourism di Indonesia. Nah, misalnya di kiri ini adalah Danau Toba. Itu Danau Toba juga melakukan atau menggalang agenda-agenda yang berkaitan dengan sport tourism. Di sini juga ada Candi Borobudur. Kalau teman-teman Candi Prambanan. Kalau teman-teman tahu itu ada salah satu event Prambanan Marathon ya kalau saya tidak salah. Nah, itu adalah salah satu daya tarik untuk perkembangan pariwisata khususnya di bidang olahraga di Indonesia. Jadi memanfaatkan dua hal ini, yaitu kekayaan alam dan budaya. Nah, ini saya akan menjelaskan beberapa aktivitas sport tourism atau acara-acara sport tourism yang sudah berkembang di Indonesia. Salah satunya Borobudur Marathon di Jawa Tengah yang sudah ada semenjak tahun 1990. Jadi sport tourism ini sudah berkembang dari lama, akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir itu perkembangannya cukup pesat. Dan sampai di tahun 2019 sendiri itu tercatat sebanyak 35 negara yang mengikuti event ini. Jadi event ini pun tidak hanya tentang olahraga, tapi memberikan pengalaman kepada wisatawan yang mengikuti event ini untuk bisa eksplor
daerah-daerah atau destinasi-destinasi yang ada di Borobudur. Kemudian ada balap sepeda Tour de Singkarak. Tour de Singkarak ini sudah ada semenjak tahun 2009 dan biasanya Tour de Singkarak ini diadakan setiap tahun. Jadi sudah menjadi agenda tahunan ya oleh Provinsi Sumatera Barat, dan itu diselenggarakan dalam beberapa hari dan setiap hari itu ada rutenya masing-masing. Kebetulan saya dari Sumatera Barat, saya bisa menjelaskan sedikit tentang Tour de Singkarak ini. Misalnya di hari pertama itu perjalanannya dari Kabupaten Sawalunto atau dari kota Sawalunto ke Payakumbuh misalnya, ke kota Payakumbuh atau ke Kabupaten 50 kota. Itu jarak tempuhnya biasanya 120 atau 150 km. Kemudian di hari kedua beda lagi rutenya. Jadi inilah yang disebut dengan Tour de Singkarak. Nah, kemudian dampak penyelenggaraan sport tourism ini berdampak untuk semua kalangan masyarakat ya, khususnya misalnya dari pemilik hotel, kemudian penjajah makanan, penggiat seni, karena biasanya malamnya ketika pembalap-pembalap itu sampai di finish terakhir akan disuguhkan kesenian-kesenian tradisional yang ada di masing-masing daerah. Jadi sport tourism ini sangat-sangat berdampak bagi industri pariwisata yang ada. Selain itu juga ada sel Sabang. Ini kalau sel biasanya berhubungan dengan kapal ya. Ini biasanya diikuti oleh pecinta kapal pesiar. Dan skalanya sudah skala mancanegara ya. Yang dikatakan terbesar karena terdapat 24 jenis kegiatan kesenian dan olahraga serta puluhan kapal pesiar dari seluruh dunia yang ikut dalam event ini. Kemudian juga ada sekarang ya, teman-teman tahu bahwasanya sirkuit Mandalika pertama kali mengadakan event atau pertama kali digunakan untuk event per superbike atau kita tahu F1, balap motor kelas dunia gitu ya. Jadi sirkuit internasional Mandalika itu sudah mulai digunakan untuk kegiatan balap. Dari kegiatan inilah itu juga bisa dimasuk dalam sport tourism karena secara tidak langsung kegiatan ini berdampak pada pariwisata yang ada khususnya di Mandalika ataupun di Nusa Tenggara Barat. Kemudian seperti kita tahu juga sirkuit ini lintas panjangannya sekitar 4,31 km dengan 17 tikungan dan di sebelah sirkuitnya itu langsung berhadapan dengan pantai. Inilah salah satu menjadi daya tarik di sirkuit Mandalika ini. Kemudian sirkuit Mandalika ini juga diagendakan untuk menjadi tuan rumah di musim MotoGP 2022. Jadi semoga setiap tahun selalu ada ajang balap-balap internasional yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Kemudian selain itu ada banyak lagi event-event sport tourism yang berskala internasional di Indonesia, seperti event yang diadakan atau Piala Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Indonesia Corporate Golf Series Champion di tahun 2021. Diselenggarakan di 4 kota besar seperti Jakarta, Bandung, Jogja, dan Bali. Dan di sini juga dituliskan misalnya di Jakarta itu ada di Pondok Indah Golf Course dan di Bandung itu ada di Parahyangan Golf, di Jogja ada di Merapi Golf, dan di Bali ada di Bali National Golf. Oke, selanjutnya kalau tadi yang saya sampaikan adalah event-event sport tourism yang berskala internasional. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sport tourism yang berbasis dari kearifan lokal di Indonesia. Jadi kenapa sport tourism dengan kearifan lokal itu penting? Di Indonesia itu banyak ya keuntungannya, salah satunya untuk melestarikan kebudayaan atau tradisi itu sendiri gitu. Jadi
dengan kearifan yang ada itu dapat membangkitkan perekonomian serta membuka lapangan kerja dan juga memkenalkan tradisi-tradisi yang ada di daerah tersebut kepada masyarakat baik itu skala nasional maupun kepada wisatawan dengan skala internasional. Ya, yang pertama lompat batu nias. Kalau saya pribadi belum pernah melihat secara langsung kegiatan lompat batu nias ini. Jadi lompat batu nias ini berada di Kepulauan Nias ya di Sumatera Utara. Atau kalau orang lokal itu menyebut dengan hambo batu atau lompat batu yang ketinggiannya itu hampir 2 meter dan lebarnya 40 cm. Jadi atraksi dari desa wisata Boa Mataluo Nias ini merupakan tradisi masyarakat setempat untuk mengikuti perang. Jadi tradisi ini masih dilestarikan sampai sekarang dan tradisi ini juga memiliki atau berangkat dari bahwasannya pemuda yang berhasil melompati batu mereka telah dianggap sebagai sosok dewasa yang telah matang secara fisik. Dan ini terus dilestarikan sampai saat ini dan menjadi salah satu event tahunan oleh pemerintahan Kepulauan Nias. Dan ini salah satu menjadi daya tarik wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Nias. Ketika teman-teman berkunjung ke Pulau Nias, pasti teman-teman akan berfoto di depan batu ini. Dan di batu inilah diselenggarakan event-event lompat batu Nias. Selanjutnya pacu jalur di Kuantan Sengingi, Riau. Jadi lomba pacu jalur ini sama seperti lomba perahu ya, misalnya lomba perahu naga. Jadi bedanya lomba pacu jalur ini menjadi tradisi di Provinsi Riau, khususnya di Kuantan Sengingi, karena di Kuantan Sengingi ini ada sungai yang sangat lebar yang biasanya masyarakat sekitar itu pergunakan untuk kegiatan sehari-hari, dan tradisi ini tetap dilestarikan sampai sekarang dan menjadi event tahunan pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi. Dan event ini sudah diselenggarakan semenjak tahun 1919-an perahu dan menjadi dan berangkat karena perahu itu sering digunakan oleh masyarakat sekitar. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwasanya di depan dek di paling depan ini biasanya akan dipandu oleh anak kecil yang berusaha menarikan atau memandu dengan berdiri setengah jongkok gitu. Jadi ini adalah salah satu skill ya yang luar biasa, karena di saat kapal melaju dengan cepat masih tetap bisa menjaga keseimbangan. Dan biasanya pun ketika sebelum penyelenggaraan event ini akan ada pentas-pentas tari tradisional untuk membuka kegiatan ini, dan biasanya ini menjadi salah satu daya tarik ya, baik itu wisatawan lokal ataupun wisatawan internasional yang berkunjung ke Kuantan Sengingi. Selanjutnya ada Ironman di Bintan. Nah, ini salah satu ajang triathlon yang paling menantang katanya di Asia, karena memiliki jalur yang cukup panjang ya, dan festival ini itu diikuti oleh banyak peserta. Tercatat itu paling banyak itu 1.044 peserta dari 58 negara. Jadi di Pulau Bintan sendiri teman-teman tahu ada lomba ya di sana, itu menjadi salah satu daya tarik utama ketika teman-teman berkunjung ke Pulau Bintan. Hal itulah yang diselenggarakan atau yang menjadi daya tarik utama yang sekarang dikembangkan untuk ajang triathlon ini yang kita kenal dengan Ironman Bintan. Serta ini selain menjadi ajang tahunan, juga menjadi salah satu kegiatan promosi ya bagi pemerintah, khususnya pengelola destinasi yang ada di Bintan untuk mengenalkan Bintan ke pariwisata atau wisatawan internasional. Kemudian ada lagi Pacu Jawi dari Sumatera Barat. Ini biasanya diselenggarakan di Kabupaten 50 Kota atau Payakumbuh, menjadi salah satu event adat atau kegiatan adat yang cukup banyak juga peminatnya, khususnya fotografer-fotografer, karena saat
mengabadikan momen Pacu Jawi ini, akan ada kesenangan tersendiri bagi fotografer yang ada, karena melihat ekspresi dari pemandu ini, terus melihat antusiasme dari masyarakat setempat. Jadi bahwasanya Pacu Jawi ini pun sudah mulai mendunia dan menjadi salah satu event yang ditunggu-tunggu oleh wisatawan. Ini juga berangkat dari kegiatan atau seni tradisi yang ada khususnya dari Sumatera Barat. Selanjutnya ada perahu sandek. Nah, ini dari suku Mandar ya, Sulawesi Barat. Jadi perahu ini seperti teman-teman bisa lihat memiliki apa ini namanya ya? Layar yang panjang, yang cukup panjang. Jadi teman-teman bisa lihat ini manusia dan ini layarnya cukup panjang. Karena layar yang panjang ini itu larinya cukup kencang ya, kecepatannya sangat tinggi karena mengundangkan angin, dan bahwasanya bisa mencapai 15 sampai 29 knot atau sekitar 54 km per jam. Dan keunikan perahu sandek ini telah dilirik oleh wisatawan internasional karena menjadi salah satu aset nasional yang dipamerkan di museum di History Natural di Prancis. Bahwasanya ini menjadi kearifan budaya suku Mandar yang sudah dipamerkan di salah satu museum di Prancis. Dan bahwasanya desain perahu ini telah berusia di 3.000 tahun, sudah cukup lama ya, dan menjadi salah satu perahu tertua dalam sejarah maritim di Indonesia. Jadi event perahu sandek ini menjadi salah satu sport tourism dengan kearifan lokal yang berasal dari Sulawesi Barat. Kemudian ada event Sandalwood Sumba. Jadi teman-teman di sini bisa lihat bahwasanya yang digunakan adalah kuda poni ya, jadi bukan kuda besar, bukan seperti pacu kuda yang ada misalnya di Sumatera Barat juga ada pacu kuda, di Aceh juga ada pacu kuda, di Sumbawa kalau saya tidak salah juga ada pacu kuda. Kuda yang digunakan di Sumba ini itu memiliki keunikan sendiri karena ini adalah kuda poni hasil perkawinan dari kuda Arab dan kuda lokal, sehingga dari segi fisik sendiri memiliki tubuh yang cukup pendek ya, dan tinggi punggungnya itu sekitar 130 sampai 140 cm ataupun hampir 1,5 meter ya tingginya. Kemudian selama festival kuda Sandalwood ini berlangsung, kuda didekorasi menggunakan aksesoris yang unik dan punggungnya menggunakan kostum tradisional. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kepalanya diberi hiasan-hiasan, kemudian punggungnya juga diberi alas untuk menarik perhatian wisatawan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaan kuda yang ada pacu kuda di Gayo, dan tadi ada kuda di Gayo ini seperti kuda pada umumnya. Ini kuda dengan ukuran tubuh yang cukup besar, dan pacu kuda Gayo ini sudah diselenggarakan sebelum Belanda datang ya. Jadi sudah menjadi tradisi yang cukup lama yang ada di Gayo di Aceh. Kemudian pacu kuda ini menjadi turun-temurun dan tetap dilestarikan sampai saat ini. Biasanya diadakan saat menyambut dan merayakan masa panen di antara bulan Agustus dan bulan September. Dari event inilah Gayo menjadi lebih dikenal baik itu di wisatawan nasional maupun wisatawan berskala internasional melalui event-event tradisional ini. Oke, baik. Untuk hari ini tidak ada absensi secara online. Pengisian absensi saya hitung dari teman-teman mengumpulkan tugas atau tidak dari kuis yang saya berikan. Jadi ada 2 kuis hari ini sebagai pengganti absensi. Jadi saya akan menjelaskan
secara rinci bagaimana cara pengumpulan tugas dan kemana akan dikumpulkan tugas. Jadi ketika masih ada teman-teman yang masih bertanya, Bu, tugasnya dikumpulin kemana ya, kuisnya dikumpulin kemana ya, berarti teman-teman tidak menyimak apa yang saya sampaikan. Oke, yang pertama, ini ada 2 soal. 2 soal ini silakan dikerjakan dalam waktu setengah jam. Untuk pengerjaan soal ini, itu diketik di Microsoft Word dulu. Jadi teman-teman silakan isi sendiri. Boleh ketik soalnya, boleh tidak, boleh langsung jawab. Yang penting jangan lupa untuk memberi nomor soal. Kemudian di atas tulis nama dan MPT teman-teman. Kerjakan soal selama setengah jam. Kemudian kumpulkan kuis ini ke ilmu. Jadi teman-teman akan saya beri akses untuk mengumpulkan tugas di ilmu, dan batas pengumpulan tugas itu sesuai dengan batas akhir jam perkuliahan di masing-masing kelas. Misalnya kelas A itu terakhir pukul 14.30, maka pengumpulan tugas akan saya akhiri untuk kelas A di pukul 14.30. Begitu juga di kelas B, batas akhir pertemuan kita itu adalah pukul 17.00, maka batas pengumpulan tugas itu juga pukul 17.00 melalui ilmu. Saya ulangi lagi ya, melalui ilmu dan dikumpulkan dalam format PDF. Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Oh Bu, berapa panjangnya? Saya tidak membatasi, silakan sepanjang mungkin atau silakan sependek mungkin. Based on pengalaman atau based on pendapat teman-teman saja. Jadi saya tidak membatasi karena namanya kuis ya. Silakan kerjakan menurut pendapat teman masing-masing. Oke, jika masih ada yang bertanya, berarti teman-teman belum sepenuhnya memahami apa yang saya sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan tentang materi yang saya sampaikan, silakan kita diskusikan melalui ilmu. Terima kasih. Salam sehat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan kali ini saya tutup.